Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Saya harap teman-teman semuanya lagi dalam kondisi sehat. Dan ini di bulan Ramadan, semoga ibadah kita semuanya sebagai seorang Muslim kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga bisa dengan Ramadan ini kita bisa mengaktualisasi diri kita dan bisa menjadi lebih bermanfaat bagi sekitar kita. Oke. Jadi pada video kali ini saya akan mencoba membahas keterusan dari video saya sebelumnya, yaitu membahas soal Platnas APO ya tahun 2012 nomor 2, karena sebelumnya saya sudah membahas nomor 1. Oke, baik, nomor 2 ini sudah saya pindahkan di OneNote, tapi sebelumnya ini adalah file aslinya ya. Jadi kemarin kita sudah membahas ini ya. Kemudian kita hari ini akan membahas sistem yang bisa dilihat di gambar di screen ini ya. Jadi sistem ini kita akan membahasnya. Oke, jadi kita langsung ke OneNote saja. Di sini ada sebuah sistem, di mana sebuah sistem ini terdiri dari massa M besar yang bentuknya seperti trapesium, dan juga dua massa M yang terikat di sebuah tali, di mana tali itu digulungkan pada katrol. Katrol itu terikat pada massa M besar, di mana anggap tidak ada gesekan sama sekali di dalam sistem, artinya semua gesekan diabaikan. Dan juga sistem dihubungkan ke dinding melalui sebuah pegas dengan konstanta pegas K. Jadi ini sistemnya dihubungkan ke dinding dengan konstanta pegas K. Nah, yang pertanyaan pertama adalah pertama tinjau sistem massa saja tanpa ada pegas. Jadi yang pertama ini kita akan meninjau sistem tanpa pegas. Nah, tetapi sistem itu diberikan gaya horizontal F. Jadi sebagai ganti dari K ini nanti kita beri gaya F, jadi F besar. Nah, diminta tuliskan persamaan gerak massa M besar dan kedua massa M kecil, kemudian tentukan percepatan massa M besar. Anggap F besar cukup kecil sehingga kedua massa M kecil masih menempel dengan massa M besar. Karena kita tahu ketika massa gaya itu semakin besar, maka seperti halnya dia akan terpental karena ada gaya fiktif. Oke, jadi di sini saya akan mengambil gambar, dan saya sudah menggambar di salah satu aplikasi yang lain. Jadi mau saya ambil aja di sini. Oke, ini. Oke, sudah. Dan saya akan copy di sini sebagai panduan saya. Oke, jadi kita akan membahas nomor yang A ya. Jadi yang A itu berkaitan sebuah benda yang kemudian gayanya itu pegasnya diubah jadi gaya F, jadi gitu ya. Nah, sebagaimana gambar berikut, jadi gayanya sudah diubah menjadi F seperti ini, dan juga yang lain akan bisa digambarkan sebagaimana berikut, jadi gitu ya. Jadi yang massa yang pertama ini katakanlah massa pertama itu sistemnya yang di sini ya, sistem pertama. Nah, sistem kedua itu sistem yang massa yang kanan, yang M kecil kanan, bisa digambarkan seperti ini. Dan juga yang ketiga adalah massa M besar, bisa digambarkan sebagaimana berikut, jadi gitu. Nah, kita tahu bahwasanya yang M kecil yang kiri ya, di situ akan berkontakkan dengan M besar. Demikian hingga akan muncul gaya normal, di mana gaya normal itu pasti tegak lurus permukaannya, jadi gitu ya. Nah, dan kita tahu juga ketika F besar itu kemudian diaplikasikan kepada M besar, maka nanti akan muncul yang namanya percepatan. Jadi akan muncul percepatan bagi M besar, atau nanti saya sebut AM besar. Nah, AM besar ini akan memberikan gaya fiktif, jadi gitu ya. Jadi nanti ketika kita tinjau gerak benda M kecil ya terhadap M besar, maka nanti harus ada gaya yang sebenarnya gaya itu nggak ada secara real. Tapi ketika kita tinjaunya gerak relatif, gerak relatif M kecil terhadap M besar, maka itu nanti harus ada gaya yang disebut gaya maya atau gaya fiktif tadi. Nah, gaya fiktif itu akan sebesar dengan massa yang dikenai gaya fiktif itu, yaitu M kecil, dikalikan dengan percepatan acuan yang gunakan acuan oleh M kecil, jadi gitu, yaitu adalah M besar. Jadi M besar di sini sebagai acuannya M kecil, sehingga AM besar adalah percepatannya M besar sebagai acuan dari M kecil, sehingga sedemikian hingga gaya fiktifnya adalah M kecil dikalikan AM besar, dan arahnya selalu berlawanan dengan percepatan acuannya, yaitu acuannya ke kanan, maka gaya fiktifnya ke kiri, jadi gitu. Nah, jadi di sini ada gaya normal, gaya fiktif, dan tentu saja ada gaya gravitasi ya ke arah bawah, dan juga ada gaya tegangan tali sejajar dengan permukaan, jadi gitu ya. Jadi ada 4 gaya di sini, dan juga
untuk sistem kedua, yaitu sama, yaitu ada tegangan tali, ada G normal. Ingat G normalnya berbeda ya. N1 yang kiri itu untuk massa yang pertama adalah N1, yang untuk massa M kecil yang kanan adalah N2. Kenapa berbeda? Karena ya sistem gaya yang diberikan kepada kedua benda ini berbeda, jadi gitu. Makanya nanti berbeda juga. Nah, ada gaya gravitasi juga dan juga ada gaya fiktif. Karena M kecil yang kanan juga bergerak relatif terhadap M besar. Nah, ke arah mana? Sama, ke arah kiri besarnya M kecil dikalikan AM besar. Jadi gitu. Itu adalah penguraian gaya untuk kedua massa M kecil yang menumpang di M besar. Nah, untuk gaya pada M besar sendiri akan ada 3 gaya. Yang pertama gaya F sendiri, yang mana gaya yang diaplikasikan dari eksternal ya. Nanti F ini bisa diganti oleh gaya pegas. Makanya di sini kan kita enaknya ketika kita sudah menyelesaikan soal ini, nanti kita tinggal mengganti F menjadi KX, jadi gitu ya. Nah, seperti itu, ini F seperti ini. Terus kemudian di sini ada gaya N1. Ingat, gaya normal itu gaya aksi reaksi ya. Gaya normal itu sebenarnya gaya aksi reaksi antara dua permukaan. Dan dua permukaan itu mewakili dua benda, jadi gitu. Nah, permukaan yang atas miliknya benda M1 yang mana nanti ke arah atas, otomatis nanti gaya reaksinya pada M besar ke arah bawah, serong ke bawah N1 ini. Dan juga N2 ke arah serong kanan atas bagi M kecil dan juga serong kiri ke bawah bagi M besar, jadi gitu. Nah, sudutnya theta ya di sini ya. Nah, ini menarik. Nah, sekarang kita akan mempersamakan satu persatu, di mana di soalnya memang diminta untuk menentukan persamaan geraknya. Oke? Nah, kita akan mulai dari sistem 1. Alright? Nah, sistem 1 di sini kita akan memulainya sistem 1. Nah, sistem 1 itu akan ada persamaan gerak benda. Ingat, positif itu kalau sistem seperti ini itu usahakan arah positif itu sama ya. Jadi misalkan M besar itu positifnya ke kanan gitu ya. Positifnya yang besar adalah ke kanan, seperti ini adalah positifnya yang besar. Maka usahakan arah-arah itu yang cenderung ke kanan adalah positif, cenderung ke atas itu adalah positif, jadi gitu. Nah, maka kalau kita lihat di sini, saya lebih suka memakai untuk sistem 1 itu positif itu ke arah atas, positif ke arah atas, dan juga yang ini juga ke arah atas seperti ini. Jadi seperti ini. Jadi ini adalah positifnya, katakanlah X-nya untuk sistem 1 ya, X-nya sistem 1. X-nya sistem 1 dan ini Y-nya sistem 1, jadi gitu. Terus yang sistem kedua, nah sama, ini ke kanan juga, X-nya ke kanan juga ya. Ini XY, XY-nya miliknya miliknya M besar, ini miliknya M besar. Yang ini milik M besar, yang milik yang M kecil yang ini. Nah, ini kita usahakan juga X-nya juga ke kanan, Y-nya juga ke atas. Jadi cenderung seperti itu ya. Nah, sistem 1 sendiri itu akan memiliki sigma F ya, di mana sigma F-nya itu gaya relatif itu sendiri ya. Jadi percepatan gerak relatif, jadi gitu. Jadi nanti ketika kita sigma F sistem 1, maka seperti ini. Sigma F X bagi sistem 1, maka kan sama dengan M kecil dikalikan A kecil M kecil terhadap M besar, jadi gitu. A M kecil terhadap M besar. Kenapa kok seperti itu? Karena kita nanti memasukkan gaya fiktif ya. Makanya di sini AM kecil terhadap M besar. Bukan terhadap tanah, jadi gitu. Dalam arah X, jadi gitu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita tahu sigma Fx itu bisa diuraikan. Di mana yang searah dengan X adalah T ya. T searah X. Terus kemudian AM ataupun gaya fiktifnya ke arah belakang, tapi dia masih sejajar dengan tanah, maka kita arahkan dengan permukaan, maka nanti menjadi AM cos theta, karena dia itu ke bawah, maka dia nanti minus M kali A M besar ya. Kalau M besar ini pasti terhadap tanah ya, cos theta. Terus kemudian yang MG juga diarahkan ke bawah, jadi minus juga, cuma di sini pakai sin theta ya, minus MG sin theta. Sementara N-nya tidak berpengaruh pada sigma F arah E karena dia tegak lurus terhadap arah E. Seperti itu. Nah, demikian kita mendapatkan M kecil terhadap M besar X, jadi gitu. Nah, seperti ini. Oke. Nah, oke, setelah udah dapat yang sistem 1 yang arah X, nah kita lanjut untuk ke arah Y. Nah, ke arah Y itu gimana?
ke arah Y-nya berarti sigma F arah Y bagi M kecil terhadap M besar. Kita bisa lihat ketika kita tengok ya, kita tengok apa namanya itu sistem ini. Ketika kita tengok sistem ini, M kecil terhadap M besar dalam arah Y itu tegak lurus terhadap permukaan, maka kita lihat bahwasanya M kecil tidak meninggalkan M besar. Artinya dia menempel terus. Ketika dia itu menempel terus, artinya apa? Artinya dia tidak bergerak dalam arah Y. Ya kan? Y di sini adalah M kecil terhadap M besar ya. Sedemikian hingga kita bisa mempersamakan bahwasanya sigma FY M kecil terhadap M besar adalah 0. Jadi M kecil A, M kecil terhadap M besar arah Y ini adalah 0. Kenapa? Karena dia terhadap M besar, M kecil itu tidak meninggalkan dalam arah Y. Sehingga ini sama dengan 0. Jadi gitu. Nah, gaya-gayanya apa aja yang dialami oleh M kecil dalam arah Y? Kita bisa lihat di situ ada N1, terus kemudian MAM diarahkan ke atas juga positif juga. Demikian hingga kita nanti bisa menuliskan sebagaimana berikut. Jadi ini nanti M kecil, N1 dulu ya. N1 ditambah dengan M kecil kali AM besar, diarahkan ya, pakai sin theta sekarang. Terus kemudian MG juga tetap ke arah bawah, berarti melawan, berarti minus ya, minus MG cos theta. Nah, ini akan sama dengan 0. Jadi gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita mendapatkan N1 persamaan sigma FY ya. Dan nanti kita juga dari sini kita bisa memperoleh yang namanya N1. Ya, kita bisa memperoleh nilai dari N1 itu nanti akan sama dengan apa? Sama dengan langsung saja. Jadi M-nya dikeluarkan sebagai common factor. Terus kemudian G cos theta dikurangi dengan A M sin theta. Nah, seperti itu. Itu adalah N1. Oke, alright. Nah, seperti itu. Nah, itu kemudian sekarang kita, oh maaf, ini kenapa kok seperti ini? Oke. Nah, oke, seperti itu yang sistem pertama ya. Sistem pertama seperti ini, dan ini saya pindah dulu ke bawah biar nanti kita juga bisa meng-catch, bisa meng-cover gambarnya. Jadi bisa pindahkan dulu ke bawah biar nggak mengganggu. Sistem 1 ya, sekarang sistem 2. Nah, sekarang sistem 2 ya. Sistem 2 dengan cara yang sama. Nah, sistem 2, oke, dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama, nanti kita akan peroleh sebagaimana berikut. Oke, pertama kita akan peroleh sigma F arah X dulu. Sigma F arah X otomatis juga sama dengan M dikalikan A, M kecil terhadap M besar dalam arah X. Nah, ini menarik. Kenapa saya tuliskan lambangnya sama, AM kecil terhadap arah M besar arah X dengan ini? Kenapa kok ini sama? Kenapa kok ini sama dengan ini? Jawabannya adalah karena M kecil yang 1 sama yang 2 itu ketika dia bergerak terhadap M besar, ini dia akan memiliki besar yang sama. Memiliki besar yang sama. Nah, karena besar yang sama, maka kita tidak perlu membuat perbedaan antara yang ini ataupun yang ini. Demikian hingga kita buat persamaan aja. Jadi AM kecil terhadap M besar arah X sama ya ini juga AM kecil terhadap M besar arah X, jadi gitu. Oke. Nah, kemudian sigma F arah X bagi masa 2 itu ada beberapa gaya ya. Bisa dilakukan sendiri sebenarnya. Jadi nanti yang positif adalah MG sin theta ya. MG sin theta. Terus kemudian negatifnya banyak. Negatif T dan juga negatif M besar dikalikan dengan cos theta ya. Nah, jadi gitu, ini adalah M kecil, M besar arah X, jadi gitu. Oke, kita dapat persamaan yang sigma F arah X. Nah, sekarang sigma F arah Y ya. Sigma F arah Y. Sigma F arah Y, maka nanti juga sama, karena M kecil itu tidak bergerak terhadap M besar dalam arah Y, menempel gitu ya. Berarti kita bisa memutuskan ataupun menyimpulkan bahwasanya ini adalah 0. Ya gitu ya. Sedemikian hingga nanti kita juga bisa mempersamakan lagi sigma F arah Y itu adalah N2. Nah, keduanya negatif ini ya, minus M besar kali sin theta dikurangi juga dengan MG cos theta, jadi gitu. Nah, sama dengan 0. Nah, dan dari sini nanti kita akan memperoleh yang namanya N2
sama dengan M A M besar, ini dalam kurung ya, dalam kurung A M besar sin theta plus G cos theta. Nah, sekarang kita baru kasih nama persamaan tiap masing-masing. Nah, yang tadi dari awal adalah persamaan 1, ini tak kasih nama 3 dan 4 aja. Ini persamaan 3, ini persamaan 4 ya, persamaan 4. Yang tadi, yang ini tadi persamaan 1, terus ya tadi persamaan 2. Ini persamaan 2. Oke, nah sekarang kita pindahkan lagi, apa namanya itu, sistem 2 ini di bawah ya. Oke, tidak mengganggu lagi. Nanti soalnya setelah ini kita akan menganalisis yang M besar, gitu ya. Oke, sebentar saya klik dulu. Oke, seperti ini taruh ke bawah. Oke, ditaruh ke bawah di sini. Oke, seperti ini. Oke. Nah, ini yang sistem 2. Nah, sekarang yang terakhir sistem 3. Sistem 3 ini cuman ada, kita tidak perlu menganalisis sigma F arah Y ya. Kenapa? Karena kita tidak memerlukan gaya normal yang bawah. Kita hanya memerlukan arah X saja. Jadi gitu. Sistem 3. Maka sistem 3 ini sigma F yang dicari cuma sigma F arah X. Nah, sigma F arah X yang nanti sama dengan M besar dikalikan AM besar aja. Jadi gitu ya. Ya, nggak perlu dikasih tanda X. Kenapa? Karena sudah kita definisikan tadi AM besar. Dan gayanya cuma itu aja, cuma F besar. Terus kemudian N1 ke arah kanan. Dan ini diarahkan nanti pakai apa? Pakai sin ya. Kita arahkan pakai sin. Jadi nanti karena tetanya di sini. Tetanya di sini. Ini theta, maka nanti dia pakai sin, N1 sin theta, maka ini plus N1 sin theta. Terus kemudian yang satunya minus N2 sama sin theta juga. Sama dengan M besar dikalikan A M besar. Nah, seperti ini. Oke? Nah, itu adalah sistem 3. Dan kita sudah selesai ketiga sistem. Dan ini cukup untuk menyelesaikan problem nomor yang pertama ya, yang A ya. Yang A adalah kita cukup menyelesaikannya pakai ini. Oke, dan ini saya ingin pindah sebenarnya. Nanti persamaan, ini persamaan keberapa? Ini persamaan kelima, ya gitu ya, persamaan kelima. Oke, nah sekarang kita akan melihat kira-kira apa yang kita bisa lakukan. Pertama yang kita bisa lakukan adalah dari persamaan 1 dan 3 ya. Jadi dari persamaan 1 dan 3 itu nanti kita eliminasi T. Kita eliminasi AM besar, AM kecil dalam M besar. Kita tujuannya mencari apa sih? Tujuannya adalah mencari ini ya, apa F ya. Tapi kita nggak tahu AM besar. Masalahnya kita nggak tahu AM besar. Kita juga nggak tahu berapa itu AM kecil dalam M besar. Dan kita tidak tahu juga berapa itu T. Dan kita tidak tahu juga N1 dan N2. Jadi banyak yang nggak kita ketahui di sini. Karena kita nggak banyak ketahui di sini, nah ini mungkin saya sedikit ada ide ya. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan itu, sebentar, ini saya kasih ini. Nah, yang kita bisa lakukan untuk menyelesaikan soal ini adalah mengeliminasi masing-masing gitu ya. Jadi mengeliminasi masing-masing dan dengan kita lihat apa yang kita bisa lakukan. Nah, kita bisa lakukan pertama T, nanti T ini bisa hilang ya, sedemikian hingga kita bisa mencari AM kecil terhadap M besar. N1, N2 nanti kita masukkan ke dalam sini, ya kan? N1 dan N2 kita masukkan ke sini. N1, N2, 1, 2, AM besar, 3, ini sama ini, oke. Dan nanti T kita bisa mencarinya dengan cara mohon maaf. Mohon maaf, ini kelihatannya, ini kelihatannya juga bisa udah ke cancel juga, jadi nggak perlu dilihat lagi. Sebenarnya ada T juga di sini, tapi kita nggak perlu mempertimbangkannya. Saya masih mencari something yang mungkin bisa diubah di sini. Oke. Jadi mungkin pertama kita mencari AM besar dulu ya. Jadi tujuan di sini kan tujuannya adalah apa sih? Anggap F cukup kecil sehingga kedua massa M masih menempel dengan massa M besar. Kemudian tentukan percepatan massa M besar. Oh, ternyata cuma mencari percepatan M besar. Jadi mencari AM besar aja. Kalau mencari percepatan AM besar aja, kita bisa menggunakan persamaan 2.
persamaan 4, ya, jadi N1 kita informasi N1 yang seperti ini, dan kemudian informasi N2 yang seperti ini, kita masukkan ke persamaan 5, jadi gitu. Nah, T sendiri itu tidak berpengaruh. Jadi gini, T itu sebenarnya kan ada di sini ya, di sini ada berikan T juga, ini berikan T kepada katrol. T juga kepada katrol. Nah, tetapi kalau kita lihat, maka nanti ini T-nya ke sini, sama T-nya ke sini. Ketika nanti dia dalam arah X, nanti T-nya itu bisa saling menghilangkan. Ya, bisa saling menghilangkan karena arahnya sama dalam arah X. Kecuali kalau nanti dia itu sudutnya berbeda. Sudutnya berbeda, nanti T-nya itu berbeda juga. Nah, itu nanti kasus yang lain ya. Nah, untuk kasus ini, maka persamaannya simpel seperti ini. Sedemikian hingga kita bisa mensubstitusi ya. Substitusi persamaan 2 dan 4 ya, dan 4 ke persamaan 5. Nah, sedemikian hingga nanti kita bisa masukkan itu. Pertama, kita tuliskan dulu persamaan 5-nya. F plus N1 sin theta minus N2 sin theta sama dengan M besar dikalikan AM besar seperti ini. Nah, kemudian N1 dan N2 bisa ngambil dari sini ya. Dari sini tadi. M1 adalah M dikalikan G cos theta min AM besar sin theta. Oke, saya coba tulis lagi. M dikalikan apa tadi? M G cos theta min AM besar sin theta. Oke, yang N2 itu sama dengan minus M, kalau nggak salah plus semuanya. Oh iya, plus. M dikalikan G cos theta plus AM besar sin theta seperti ini. Nah, ini sama dengan M besar kali AM besar seperti ini. Nah, sedemikian hingga kalau teman-teman di sini mengoperasikan G cos theta bisa di-cancel ya. Nah, seperti ini. Dan kemudian nanti yang AM besar sin theta ini bisa, ini kok belum ada sin theta-nya. Jadi nanti dikasih sin theta ya. Jadi keduanya dikasih sin theta. Mungkin tak pindah aja dulu. Jadi tak pindah dulu ini ke sini. Oke, agak pindah luas ke sana. Nah, keduanya ini ada sin theta-nya. Jadi ini dikalikan dengan sin theta. Jadi keduanya dikalikan dengan sin theta. Oke. Jadi nanti ini bisa menjadi apa? Bisa menjadi F dikurangi dengan 2 kali 2 kali M AM besar sin kuadrat theta sama dengan M besar dikalikan AM besar. Nah, ini bisa pindah ruas, F sama dengan nanti dalam kurung AM besarnya dijadikan 1, M besar plus 2M sin kuadrat theta. Atau kita akan memperoleh bahwasanya AM besar itu akan sama dengan apa? F besar dibagi dengan itu semua. M besar plus 2M sin kuadrat theta. Oke, nah seperti ini adalah M besar ya. Percepatannya yang M besar. Oke. Dan juga ini kalau misalnya ditanyakan lagi apa nih? Tentukan percepatan masa M besar aja ya. Jadi nggak tentukan percepatan M kecil. Oke, nah sekarang kita akan lanjut ke yang nomor B ya. Jadi ini tadi adalah nomor A. Nah, sekarang yang nomor B itu adalah menentukan osilasi. Jadi gitu. Jadi kita bisa lihat di soal ya. Jadi di soal di sini diminta bahwasanya sekarang tinjau sistem dengan pegas, mula-mula pegas kendur dan semua massa dibuat bergerak ke kanan. Jadi di simpangan ke kanan, sedemikian hingga nanti gaya pegasnya ke arah kiri ya, sebesar Kx. Nah, sistem akan berosilasi. Jadi nanti sistem itu akan berosilasi sebagaimana berikut. Nah, saya coba ngambil gambar di sini lagi ya. Ngambil di sini. Oke. Saya taruh di sini ya. Oke, jadi sistemnya itu udah bergerak ke kanan ya, bergerak ke kanan, dan ini mungkin udah menjadi Kx ya. Jadi F-nya itu untuk case kedua ini sama dengan min Kx. Nah, pertama kita akan gambar dulu posisi-posisinya ya. Jadi posisinya seperti ini.
Anggap saja di sini sudah bergeser sebesar X gitu ya. Bergeser sejauh X M besar bergesernya. Nah, kemudian yang ini, yang sistem yang kita punya yang di atas tadi, nanti anggap aja mula-mula di sini. Mula-mula berarti sudah bergeser. Kita gambarnya bergeser seperti ini. Nah, ini bergeser juga, katakanlah bergeser sejauh XM kecil, oke? Ini XM kecil seperti ini. Nah, seperti ini, kalau kita analisis, maka nanti AM kecil itu adalah AM besar itu sama dengan, bisa dituliskan dengan XM besar double dot, gitu ya. Terus kemudian AM kecil terhadap M besar dalam arah X yang sudah kita bahas tadi, percepatan M kecil terhadap M besar dalam arah X itu sama dengan XM kecil double dot. Jadi gitu. Nah, ini adalah yang kita punyai. Nah, sekarang kalau sistemnya itu seperti ini, maka nanti kita bisa mengoperasikan sebagaimana berikut. Jadi yang kita punya tadi bisa kita ubah semuanya. Jadi AM kecil terhadap M besar menjadi XM kecil double dot dan seterusnya. Nah, gimana itu maksudnya? Maksudnya seperti ini. Kita kembali lagi ke persamaan terakhir ya. Jadi kita ke persamaan ini aja. Ini saya sebut sebagai persamaan ke-6. Jadi persamaan ke-6. Nah, terus kita ambil persamaan 6. Jadi dari persamaan 6, dari persamaan 6, oke, dengan asumsi F adalah gaya pegas, maka nanti F itu harus berubah menjadi apa? F itu harus berubah menjadi minus KXM besar. F itu sama dengan minus KXM besar. Kenapa? Karena dia simpang ke kanan, dan dia kuasa pegasnya K, dan simpangannya XM besar. Nah, demikian F-nya jadi minus KXM besar. Apa yang kita bisa lakukan setelah itu? Nah, setelah itu tinggal memasukkan ini ke persamaan kita terakhir tadi, yaitu ini, yaitu minus KXM besar, dimasukkan ke situ, dan AM besar menjadi itu, menjadi XM double dot. AM besar sama dengan F per apa tadi? Per M besar plus 2M sin kuadrat theta. M besar plus 2M kecil sin kuadrat theta. Nah, kita bisa merubahnya jadi XM besar double dot, ya, sama dengan apa? Sama dengan minus KXM besar, gini ya, dibagi dengan M besar plus 2M kecil sin kuadrat theta. Ya kan? Nah, sedemikian hingga nanti kita bisa pindah ruas. Yang kita peroleh menjadi kayak gini, M besar plus 2M kecil sin kuadrat theta X M besar double dot sama dengan minus KX M besar. Dan kita bisa memindah ruas ke arah kiri, dan kita boleh kayak gini, M besar plus 2M kecil sin kuadrat theta X M besar double dot plus KX M sama dengan 0. Jadi gitu. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan apa yang diminta. Sistem akan berosilasi. Mula-mula gas kendur dan semua massa dibuat bergerak ke kanan, dan dengan suatu kecepatan kecil, sistem akan berosilasi. Oke? Sehingga sistem akan berosilasi. Berapa osilasinya? Osilasinya kita tahu. Persamaan osilasi gimana sih? Persamaan osilasi itu, persamaan umum osilasi itu seperti ini. Persamaan umum osilasi itu bisa dituliskan dengan omega X double dot plus omega kuadrat X sama dengan 0. Jadi gitu. Nah, jadi seperti ini adalah persamaan umum osilasi. Nah, ketika ini kita aplikasikan ke dalam sini, maka nanti bisa menjadi kayak gini. Bisa menjadi sebagaimana berikut. Jadi itu kan bisa dikalikan, dibagi dengan M besar, ya, dibagi dengan M besar, ditambah 2M, 1 sin kuadrat theta ya. Demikian hingga nanti bisa menjadi kayak gini. K per M besar plus 2M
sin kuadrat theta X M besar sama dengan 0. Nah, dari sini kita tahu apa yang ketika kita udah lihat persamaan yang kita punya di sini sama ini, maka persamaannya adalah sama-sama X double dot dan X di sini. Cuma di sininya apa harusnya ini? Inilah yang harus sama dengan omega kuadrat. Jadi gitu. Nah, ini adalah frekuensi osilasinya, frekuensi angular osilasinya. Jadi omega kuadrat sama dengan K per M besar plus 2M kecil sin kuadrat theta, atau omega itu sama dengan akar K per M besar plus 2M sin kuadrat theta. Jadi gitu. Dan kita tahu omega itu apa? Omega itu sendiri sama dengan 2 dikalikan pi dikalikan F. Jadi gitu. Atau 2 pi dibagi dengan periode. Sehingga nanti kita bisa mencari bahwasanya T itu akan sama dengan kayak gini. Sama dengan 2 pi dibagi dengan dikali dengan M besar plus 2M sin kuadrat theta per K. Nah, inilah jawabannya. Nah, yang menarik di sini adalah nilai theta itu sendiri adalah 45 derajat. Theta itu sama dengan 45 derajat tadi. Nah, ketika theta 45 derajat, maka nanti sin theta sama dengan setengah akar 2. Nah, berarti sin kuadrat theta sama dengan setengah. Berarti sangat simpel sekali jawabannya nanti. Jawabannya berarti nanti ketika itu dimasukkan setengah ya, ketika nilai sin kuadrat theta dimasukkan setengah, maka nanti kita akan memperoleh hasilnya adalah 2pi akar M besar plus M kecil semuanya dibagi dengan K. Jadi gitu. Nah, inilah jawaban akhir dari menentukan periode osilasi dari sistem yang kita miliki di atas. Jadi gitu. Oke, baik, itu saja pertemuan hari ini. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam kondisi sehat, dan dalam Ramadan ini teman-teman semuanya bisa memaksimalkan ibadahnya masing-masing. Oke, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.